Shalom. Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedang beribadah bersama-sama saat ini. Marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, supaya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan membacakan pengumuman gereja saat ini. Saudara, saat ini kita masih beribadah secara online. Daftar jadwal ibadah streaming GTI Bukit Zaitun Surabaya adalah sebagai berikut. Persekutuan sel akan dilaksanakan secara online juga menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau menghubungi nomor kantor gereja untuk informasi lebih lanjut. Sekolah Alkitab Elisa akan diadakan juga secara online dengan mengadakan proses pembelajaran secara online. Bagi saudara yang rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam, lebih jelas, lebih banyak lagi, bisa mendaftar melalui link yang tersedia di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui barcode yang tertera di layar saudara atau melalui transfer rekening Bank BCA 509 0410 999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saudara, ibadah Minggu pagi tanggal 20 Desember yang akan datang akan disertai dengan perjamuan suci yang akan dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara siapkan anggur dan roti. Jika tidak ada anggur, bisa diganti dengan yang ada. Disesuaikan dengan jumlah yang ikut perjamuan suci saat itu. Sebuah himbauan dari kami, mohon kiranya seluruh jemaat agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus saat ini. Saudara, perlu saya jelaskan, kita ini sedang ibadah secara online, bukan nonton ibadah. Kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikianlah saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Hidup dalam Rencana Allah. Tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dalam terjemahan lama berbunyi demikian. Karena firman Tuhan demikian, bahwa sesungguhnya apabila genaplah sudah 70 tahun pada Babil, maka aku akan mengunjungi kamu dan menyampaikan kepadamu janjiku yang baik itu dan membawa akan kamu balik kepada tempat ini. Ayat yang ke-11, maka aku ini amat mengetahui akan segala maksud yang kutaruh akan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu maksud akan hal selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat, supaya pada akhirnya aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir
termasuk juga saya berpikir, bagaimanakah rencana Tuhan itu di dalam hidup kita? Dan kita harus berbuat bagaimana? Nah, ada juga pertanyaan begini, apakah saya ini sudah berada di dalam rencana Allah? Dan bagaimana saya, kalau belum saya melangkah masuk di dalam rencana Allah itu? Nah, saudaraku, pertanyaan ini muncul, apalagi kita menghadapi hari-hari akhir dari zaman ini. Kita ambil contoh, saudaraku ya. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, kita akan merencanakannya. Modelnya bagaimana, strukturnya bagaimana, blueprintnya itu bagaimana, bahannya dan harus bagaimana interior dan eksteriornya. Walaupun semua itu sudah tersedia dengan lengkap dan indah, namun jikalau tidak ada pelaksanaannya, maka tetaplah sebuah rencana. Tetapi kalau ada kerjasama di dalam melaksanakan rencana itu, maka akhirnya akan terbentuklah sebuah rumah yang indah. Saudara, di dalam Yeremia pada pasal 29 ayat 10 dan 11 ini peristiwa di mana Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda yang dibuang ke dalam pembuangan di Babil karena mereka berdosa kepada Tuhan. Akhirnya mereka dibuang ke Babil oleh Raja Nebukadnezar. Lalu datanglah firman Tuhan kepada mereka melalui Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat mengetahui segala apa yang Dia rencanakan bagi bangsa ini. Karena Tuhanlah yang merencanakan bagaimana masa depan bangsa yang berada di dalam pembuangan ini. Dan Tuhan betul-betul mengetahui rencananya itu yang ada di dalam hatinya. Lalu Dia sampaikan kepada umat Yehuda yang ada di negeri Babel dan Tuhan berbicara seperti itu. Dia katakan Tuhan mengetahui rencana apa yang Dia sediakan, Dia adakan bagi umatnya itu. Bukan rencana yang jahat, tetapi sesuatu yang pada akhirnya di mana Tuhan akan mengaruniakan apa yang menjadi kehendak daripada bangsa ini. Apa yang Dia inginkan pada suatu saat setelah 70 tahun pemerintahan Babel, maka Tuhan akan datang melawat dan membawa bangsa ini kembali ke negeri tanah airnya. Nah, saudaraku, ini rancangan Tuhan yang diadakan oleh Tuhan bagi umatnya. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah rancangan yang Tuhan beritahukan apa yang akan terjadi ini, Tuhan berikan suatu nasihat kepada bangsa ini, supaya mereka itu berkembang biak di negeri di mana mereka dibuang, berkembang biak membangun rumah, mengusahakan kesejahteraan negeri itu, mendoakan negeri itu, sebab kesejahteraan negeri itu juga menjadi kesejahteraan mereka. Sampai di sini kita memikirkan, saudaraku, bagaimanakah seorang bangsa yang sudah dikalahkan di dalam peperangan, banyak penderitaan yang dialami sebab mereka meninggalkan Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Lalu harus saudara mengusahakan suatu negara yang bukan milik mereka. Dan mereka harus berkembang biak, mendoakan, mengusahakan kesejahteraan negeri itu. Dapatkah bangsa yang dalam penderitaan ini, saudaraku, hidupnya tidak nyaman ini, melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Misalnya mereka harus memuji Tuhan di tengah negeri pembuangan ini. Tetapi itulah yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Supaya mereka itu di sana berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, saudaraku. Berbuat sesuatu yang mengusahakan kesejahteraan di mana mereka berada. Baru Tuhan katakan setelah 70 tahun pemerintahan Babel, Tuhan akan datang melawat mereka dan membawa mereka keluar dari negeri Babel. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar mereka
datang mencari Tuhan, Tuhan memberikan dirinya untuk ditemui oleh mereka. Nah, saudaraku, jadi harus ada kerjasama yang baik antara umatnya dengan Allah yang merencanakan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik bagi umatnya itu. Saudara, dalam terjemahan baru tertulis, rancangan sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi, setelah 7 pemerintahan Babel itu, Tuhan akan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Apa keinginan mereka selama mereka berada di pembuangan. Kalau 70 tahun itu, satu generasi akan muncul, generasi yang baru. Tentu mereka ingin merdeka, dilepaskan, dan kembali ke tanah air mereka. Nah, saudaraku, jadi harus ada kerjasama yang baik untuk mewujudkan rencana Allah itu dalam hidup kita. Kita tidak bisa, saudara, duduk diam-diam, ya, seperti orang menunggu kereta api datang di stasiun gitu. Tapi harus ada dari pihak kita itu untuk mau melangkah, mengerti apa rencana Allah itu di dalam hidup kita. Mencarinya, saudaraku. Jadi di tengah kesukaran bangsa ini pun, akhirnya mereka itu bertobat dan mencari Tuhan. Saudara. Jadi di tengah-tengah pembuangan itu mereka harus berbuat kebajikan. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus, saudaraku. Ditulis di dalam surat 1 Petrus itu, berkata demikian, saudaraku. Tambahkanlah pada imanmu itu kebaikan. Jadi sementara menantikan firman Tuhan, rencana Tuhan itu digenapkan dalam hidup seseorang, ada sesuatu yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Nah, di dalam rancangannya itulah Tuhan itu memberikan jalannya. Dia memberikan jalannya supaya umat Tuhan itu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Juga Tuhan memberikan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, saudaraku. Ketetapan-ketetapannya, janji-janjinya yang harus ditaati oleh umatnya. Di mana mereka berjalan di dalam rancangan Allah itu. Jadi harus berjalan di dalam jalannya Tuhan, jikalau kita ingin masuk di dalam rancangannya Allah bagi hidup kita. Nah, rancangan yang Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah rancangan yang terbaik, saudaraku. Coba kita perhatikan di dalam Amsal Sulaiman, pasal 4 ayat 18 di dalam terjemahan lama. Akan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya terang. Makin lama makin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Jadi jalan orang benar, jalan orang yang hidup benar itu seperti cahaya terang. Yang makin lama makin bercahaya. Sampai kepada terang yang sempurna. Itu jalan kehidupan orang yang benar. Nah, kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 di dalam terjemahan lama. Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang pun hai Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu kepadamu? Melainkan, perhatikan kalimat ini saudaraku, melainkan kamu takut akan Tuhan Allahmu dan kamu menjalani segala jalannya. Kalimat ini saya ulang, dan kamu menjalani segala jalannya. Dan kamu mengasihi akan Dia dan berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dari apa yang Tuhan kehendaki bagi umat Israel dan kita sebagai umatnya adalah takut akan Tuhan, berjalan pada jalannya, segala jalannya Tuhan. Mengasihi akan Tuhan dan berbuat bakti kepadanya, beribadat kepadanya dengan segenap hati dan jiwa kita. Lah saudaraku,
jelas di sini tertulis, Tuhan itu menuntut umat Israel itu berjalan pada jalannya Tuhan. Segala jalan Tuhan. Nah, bagaimanakah kita mengetahui akan jalannya Tuhan itu? Bagaimana? Jalannya Tuhan itu ada di dalam firman Allah. Sebab itu kita belajar dengan seksama, dengan cermat, belajar menyelidiki firman Allah. Untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita mulai melangkah, saudaraku. Mungkin rencana itu tidak ditujukan dengan jelas ya saudaraku, sepenuhnya. Tetapi kalau kita mulai melangkah apa yang Tuhan perintahkan, maka kita mulai mentaatinya, mengerti, dan kita mulai melangkah, saudaraku. Maka kita mulai bergerak hidup di dalam rancangan Allah itu. Nah, di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 dikatakan, bahwa aku akan memberi nasihat kepadamu, serta mengajar engkau akan jalan yang patut engkau jalani. Bahwa aku akan membicarakan halmu, dan mataku menyertai akan dikau. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 dalam terjemahan lama. Nah saudaraku, jadi Tuhan itu akan mengajar kita dan memberikan nasihat kepada kita. Jalan yang sepatutnya, yang selayaknya kita jalani. Kadang dalam hidup ini, saudaraku, sebagian orang itu belum mengerti. Belum mengetahui. Kenapa belum mengetahui? Karena belum mencari. Belum menyelidiki dalam firman Allah. Menyelidiki dan mengerti, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti kehendak Allah di dalam firman-Nya. Nah, saudaraku, dengan mengerti dan kita mengamalkannya, kita masuk bergerak dalam, melangkah dalam rancangan Allah dalam hidup kita. Nah, saudaraku, di dalam menjalani jalan Allah itu, di dalam mentaati kebenaran firman Allah itu, Tuhan itu banyak sekali mengajar kita dan menasihati kita. Saudaraku, bukan hanya mengajar dan menasehati kita, tetapi juga, saudaraku, membicarakan hal kita. Jadi Allah kita itu membicarakan hal kita, betapa pedulinya Tuhan kepada kita. Manusia yang seperti lebu tanah, yang asalnya manusia yang berdosa, ditebus oleh Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan itu membicarakan tentang kita. Dan mata Tuhan itu menyertai akan kita. Jadi di mana kita berada, Tuhan itu melihat dan mengamati kita. Saudara siap di pucuk gunung pun, di ujung laut pun, di mana berada di dunia ini, mata Tuhan itu menyertai dan mengamati saudara. Sebab itu haruslah kita ini takut akan Allah. Sekalipun tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang bersama dengan kita, tidak ada seorang pun yang menyaksikan apa yang kita lakukan, biarlah kita belajar takut akan Tuhan sejak dalam hati ini maupun dalam pikiran kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan akan mengajar dan membimbing kita sepanjang jalan yang paling baik bagi hidup kita. Saudara, Tuhan itu menyediakan jalan yang paling baik bagi hidup kita. Ingat baik-baik, Tuhan menyediakan jalan kehidupan yang terbaik bagi umatnya, bagi saya dan saudara. Nah, Tuhan akan menasehati kita dan memperhatikan kemajuan kita. Sepanjang berjalan, Tuhan akan mengamati bagaimana ya kemajuan kita ini. Apakah kita ini bertambah maju atau
tidak bergerak maju mundur. Saudaraku, jadi Tuhan amati, Dia perhatikan baik-baik. Kalau dalam jalan ini dia ada kemacetan, ya, karena banyak hal, ya, banyak hal misalnya karena dosa, kesalahan, mengikuti keinginan sendiri, keinginan daging yang selalu membawa kepada perbuatan yang berdosa, yang menggoda ini. Nah, itu bisa kalau kita taati keinginan daging ini, menghambat pertumbuhan kemajuan rohani kita. Bahkan kehidupan jasmani kita pun juga akan terhambat kemajuannya. Jadi Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Apakah kita ini maju atau tidak? Seperti seseorang menanam sebuah pohon. Dia lihat pertumbuhannya. Mulai dia benih itu berakar kemudian tumbuh. Ya, bertunas, bercabang, tumbuh besar. Mulai berbunga sampai kemudian berbuah. Itulah pertumbuhan. Nah, saudara, kalau di tengah pertumbuhan itu ada banyak benalu yang menempel dan menghisap sari makanan di pohon itu, maka ini akan membuat pohon itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Maka itu, saudara, benalu itu harus dicabut. Harus dicabut. Sifat-sifat lama kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran yang berdosa. Kata-kata yang menyakitkan. Saudara, hati yang tidak dijaga itu harus dibereskan. Kita akan nanti melihat satu contoh. Bagaimana seorang anak muda yang berjalan dalam rancangan Allah sangat berbeda jauh. Berbeda jauh, saudaraku. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki seseorang umatnya itu tidak mengalami kemajuan di dalam rohaninya. Dia harus bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah. Sehingga banyak orang bisa melihat keindahan pohon ini, di mana karya Tuhan berlaku di dalam kehidupan orang ini. Orang akan melihat Allah itu di dalam saudara dan saya. Allah akan melihat tanpa berbicara pun Tuhan akan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana kasih Tuhan itu. Bagaimana Allah itu berkarya melalui hidup kita. Sehingga banyak orang akan memuliakan Allah. Memuji kebesaran daripada Allah. Saudaraku, jadi ingatlah baik-baik. Rancangan yang Tuhan berikan kepada kita, jalannya itu adalah yang terbaik. Dan jangan lupa, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Nah, saudaraku, kita ambil sebuah contoh untuk menjelaskan bagaimana hidup di dalam rencana Allah ini. Saudaraku, kita ambil contoh seorang anak muda yang bernama Yakub, saudaraku. Yusuf, maksud saya adalah Yusuf, yang memiliki seorang ayah yang bernama Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 37, saudaraku, kalau kita perhatikan Yusuf ini seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Seorang yang sangat dikasihi. Seorang muda yang menggembalakan beberapa ekor kambing milik ayahnya. Tapi melalui anak muda yang sederhana ini, seorang gembala kambing, banyak teladan-teladan yang dia berikan, yang dia wariskan bagi generasi selanjutnya. Saudaraku, bagaimana Allah itu berkarya di dalam kehidupan anak muda ini, Yusuf ini. Semua orang tahu siapa dia, saudaraku.
Siapa Yusuf ini? Semua mengerti bagaimana dia diangkat tinggi menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Hanya Firaun yang berada di atas dia. Seluruh kendali Mesir itu ada di dalam tangan Yusuf. Orang tidak boleh bergerak, berbuat apa pun juga tanpa persetujuan daripada Yusuf. Tanpa seizin Yusuf. Coba bayangkan seorang gembala kambing bisa naik tinggi, bertumbuh tinggi dalam rancangan Allah ini menjadi seorang yang begitu indah, saudara. Ada suatu rencana Allah bagi Yusuf. Bahkan Yusuf ini berjalan dalam rencana Allah yang sempurna bagi dia. Tetapi di samping itu kita bisa melihat bagaimana keindahan daripada Yusuf ini. Saudaraku, bagaimana dia diolah oleh Tuhan. Sampai muncul satu pribadi yang indah. Yang layak dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Yang layak dipakai oleh Tuhan. Tuhan katakan di dalam sebuah rumah ada macam-macam bejana. Bejana mulia dan bejana yang kurang mulia. Ada yang dari tanah liat, ada yang dari kayu, ada yang emas dan permata. Tapi nasihat Tuhan kepada kita adalah, baiklah kita bertumbuh dari bejana yang kurang mulia, emas dan bejana yang kurang mulia, yaitu tanah dan kayu, bertumbuh menjadi bejana yang mulia, yaitu emas dan permata. Saudara, betapa mulianya rancangan Allah itu. Emas, saudaraku. Nah, saudara, kita perhatikan bagaimana Yusuf ini bisa menjadi seperti itu, saudaraku. Bisa seperti itu, kita perhatikan baik-baik. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Dia seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Nah, saudaraku. Pada suatu saat, karena dia kesayangan daripada ayahnya, anak yang diperoleh pada masa tuanya, saudaraku. Maka saudaraku, ayahnya itu memberi dia sebuah jubah yang indah, saudaraku. Jubah yang indah. Sehingga membuat saudara-saudaranya ini iri hati kepada dia. Maksud saya tadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20, perkakas emas dan perak, saudaraku. Emas dan perak. Nah, karena dia kesayangan daripada orang tuanya ini, orang tuanya membuatkan sebuah jubah yang indah. Yang membuat saudara-saudaranya iri hati kepada dia. Saudara-saudaranya anggap, wah, bapak saya ini pilih kasih. Lalu mereka iri hati. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan daripada Yusuf ini, meskipun dia tahu, kalau orang iri hati, saudaraku, bukan hanya hatinya yang jadi jahat, tindakannya pun juga akan kelihatan. Perkataannya pun akan kelihatan bagaimana orang itu iri hati kepada seseorang. Jadi pasti Yusuf itu mengerti dan mengetahui, menyadari bahwa saudara-saudaranya tirinya ini iri hati kepada dia. Tapi yang bisa kita lihat, seolah-olah Yusuf ini tidak menanggapi. Dia tidak fokus kepada saudara-saudara yang demikian itu. Sifat saudaranya demikian itu. Walaupun setiap ada kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia laporkan kepada ayahnya. Agar ayahnya ini bisa menindaki lebih jauh selanjutnya. Menasehati saudara-saudaranya ini. Dia laporkan. Nah, saudaraku. Jadi Yusuf ini, kalau dia lihat kejahatan dari saudaranya, dia tidak kompromi, saudaraku. Dia tidak
bersetuju, sepakat dengan perbuatan saudara-saudaranya. Tentu ini dia laporkan kepada ayahnya, menimbulkan juga kemarahan kepada saudara-saudaranya. Apalagi dibuatkan sebuah jubah yang indah. Nah saudaraku, sudah pun demikian, sudah tahu saudaranya itu seperti itu. Yusuf ini pada suatu hari bermimpi, suatu malam bermimpi. Diceritakan kepada saudara-saudaranya, saudaraku. Seolah-olah antara dia dengan saudara-saudaranya itu tidak ada masalah. Dia ceritakan bahwa berkas gandumnya itu waktu mereka ada di ladang, berkas gandumnya Yusuf itu berdiri tegak dan dikelilingi oleh berkas gandum oleh saudara-saudaranya. Kemudian berkas gandum saudara ini menundukkan diri kepada berkas gandum Yusuf. Hal ini membuat saudaranya bukan iri lagi, saudaraku, tetapi menjadi benci kepada mereka. Orang kalau sudah benci, itu berbahaya, saudaraku. Nah, kemudian Yusuf ini kemudian menceritakan lagi mimpinya kepada saudara yang kedua kali. Bahwa matahari dan bulan dan 11 bintang itu menundukkan diri kepadanya. Sampai ayahnya memberikan komentar, masakan kami ini harus menyembah, menundukkan diri kepadamu. Tapi itu sekelumit kecil daripada rancangan Allah yang Allah berikan kepada Yusuf. Dia nyatakan kepada Yusuf sekelumit, sebagian kecil dari rancangan Allah yang dia berikan kepada Yusuf. Saudaranya menjadi benci, saudara. Nah, seharusnya lah mereka itu bersuka cita. Kalau ada satu saudaranya mungkin diangkat tinggi oleh Tuhan. Kalau ada satu saudara dipakai Tuhan luar biasa. Saudara ini kita patut dukung dalam doa. Kita dukung, kita doakan dia. Kita bersuka cita kalau seseorang itu diberkati oleh Tuhan. Bukannya iri hati, apalagi benci. Saudaraku, ada satu kesaksian beberapa hari yang lalu seorang ibu cerita, saudaraku, bersaksi. Ibu ini mempunyai suatu pekerjaan, usaha yang sangat diberkati oleh Tuhan. Banyak orang berbelanja kepada dia. Walaupun di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan seperti sekarang ini, tapi ibu ini diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, tetapi di dalam orang yang diberkati Tuhan ini, ibu ini, banyak orang yang berusaha menyayangi dia. Yang tidak senang kepada ibu ini dan berusaha menyayangi dia. Ibu ini semula tidak menyadari hal ini, saudara. Sampai pada suatu saat, seorang saudaranya datang menjenguk ibu ini. Dia cerita gini, hati-hati loh. Banyak orang sekarang mengepung kamu untuk menghambat usahamu ini. Untuk mencegat orang-orang yang datang belanja di tempat ini. Coba lihat itu. Ini. Ibu ini semula yang tidak memperhatikan, kemudian dia mulai mengamati. Seperti yang dikatakan saudara. Betul juga katanya. Ibu ini bersaksi. Mereka yang bersaing dengan saya itu membuka usahanya di dekat daripada ibu ini. Satu saudaraku. Dekat saudaraku. Lalu timbul pikiran dari ibu ini, waduh, hatinya mulai galau, saudaraku, khawatir. Jangan-jangan nanti pembeli saya nih lewat, wah, dicegat saudaraku. Dia mulai memperhatikan, setiap hari dia perhatikan bagaimana perkembangan daripada orang yang menyayangi dia ini. Yang membuka usahanya di dekatnya dia. Saudara, hatinya tambah sedih, tambah galau saudaraku. Tidak ada sejahtera, khawatir di dalam hatinya. Sampai pada satu hari, apakah Allah ini tahu apa yang ada di dalam pikiran ibu ini? Saudara, saya sangat bersyukur mendengar kesaksian ini, saudaraku ya. Di sini saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan kemajuan rohani daripada ibu ini. Ada hal-hal yang berusaha menghambat
membuat ibu ini, saudaraku, berhenti maju. Coba bayangkan, andai kata Yusuf itu mulai marah kepada saudara, benci kepada saudaranya, saudara. Apa yang akan terjadi? Yusuf akan berputar-putar di dalam masalahnya itu. Seperti orang Israel itu berputar-putar di padang gurun 40 tahun karena bersungut-sungut. Kalau Yusuf memperhatikan saudaranya terus ditindaklanjuti, marah, jengkel. Kadang-kadang kalau kita melihat orang iri hati, tidak senang, kadang-kadang bisa muncul juga dalam hati ini. Rasa tidak senang, benci kepada orang itu. Tapi Yusuf tidak demikian, saudaraku. Dia tidak fokus kepada apa yang diperbuat, perilaku, tindakan daripada saudara-saudaranya yang iri kepada dia. Tetapi dia fokus kepada Tuhannya. Dia tetap mengasihi, tetap mengampuni saudaraku. Dia putar pikirannya ini. Filipi pasal 4 ayat 8 dalam suatu terjemahan mengatakan, arahkan pikiranmu itu. Siapa yang disuruh mengarahkan pikiran? Kalau timbul iri hati, timbul pikiran yang kotor dan jahat, arahkan pikiran itu kepada hal-hal yang suci. Kita tahu itu bukan hal yang suci, tidak benar. Hal-hal yang menyakitkan hati orang, putar pikiran kita ini, arahkan kepada hal-hal yang benar. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Arahkan, saudara diberi kemampuan untuk mengarahkan pikiran saudara kepada firman Allah. Berpikirlah seperti yang firman Allah katakan. Arahkan. Kalau pikiran datang itu pikiran yang kotor, arahkan kepada pikiran yang benar. Kudus. Roh Allah akan menolong saudara. Nah, pikirkan juga kebaikan orang lain. Keindahan orang lain. Apa-apa yang kudus, yang suci, yang indah. Ingat apa yang pernah Tuhan buat pada saudara, yang membuat saudara itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan, bersuka cita karena pertolongannya. Itu yang harus mengisi pikiran kita. Nah, Yusuf lakukan itu. Dia tidak fokus dengan masalah kejahatan saudaranya. Artinya dia membenci dosa daripada saudaranya, tetapi mengasihi saudaranya. Dia laporkan kepada ayahnya. Tapi hati Yusuf tidak benci kepada saudaranya. Nah, ibu ini waktu suatu saat Allah itu mengingatkan dia. Di sini kita melihat bagaimana Allah itu memperhatikan kerohanian ibu ini. Allah berkata ini, jangan fokus kepada orang tersebut. Dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan apa yang harus dia perbuat. Jangan fokus kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Firman Allah katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mintakan berkat agar mereka diberi perbuatan yang baik. Lalu kemudian Tuhan memberi hikmat demikian lagi. Arahkan perhatianmu kepada pekerjaanmu sendiri. Usahakan bagaimana pekerjaanmu ini berkembang dan maju lebih lagi. Dan yang terpenting Tuhan katakan, tingkatkan hubunganmu yang indah bersama dengan Tuhan. Tingkatkan lebih tinggi lagi. Bergerak maju terus. Memiliki hubungan yang lebih indah lagi, lebih taat lagi, lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Waktu mendengar ini, ibu ini tersentak, saudaraku. Kaget dia. Lalu dia minta ampun sama Tuhan. Sejak itu dia berhenti memperhatikan orang-orang yang menyayangi dia. Sejak itu khawatir pun hilang dari hatinya. Sejak itu damai sejahtera Allah itu, saudaraku, mengalir di dalam hatinya. Sejak itulah dia mulai
meneruskan bagaimana supaya rohaninya ini semakin indah, semakin dekat, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan dia perhatikan juga bagaimana kemajuan pekerjaannya. Saudaraku, Allah tidak ingin seseorang itu berhenti hanya karena hal-hal yang berusaha menghambat dia. Harus dicabut. Tuhan melihat dan Tuhan tidak akan membiarkan. Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, coba saudaraku ya. Kalau saudara dengar seseorang yang berkata marah kasar kepada saudara, memaki-maki saudara, coba kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menanggapi itu. Tuhan Yesus dikatai bersetan, dikatakan tidak waras, mau dibunuh, tapi tidak pernah berkata yang jahat. Tidak pernah Tuhan itu benci kepada mereka. Saudaraku, dia serahkan seluruh permasalahan itu kepada Bapa di sorga dengan air matanya di dalam doanya. Saudaraku, tidak membalas. Tetapi saudaraku, kalau kita kemudian membalas, terhambat saudara bergerak di dalam rancangan Allah. Saudara akan berputar-putar. Banyak juga saya melihat bagaimana suatu keluarga itu tidak bisa berkembang. Rohaninya tidak bisa berkembang. Berkat jasmaninya juga tidak bisa berkembang. Karena apa? Tidak ada kesehatian di dalam mereka. Tidak ada kesatuan, saling mengasihi, saling mengampuni. Bahwa mereka itu satu kesatuan, satu keluarga yang diberi oleh Allah, yang diadakan oleh Allah. Ada janji Allah banyak di dalam Mazmur 133. Alangkah indahnya bagaimana kalau keluarga itu hidup rukun. Saudaraku, urapan akan turun, berkat itu akan turun atas mereka. Sekalipun dihalang-halang. Nah saudaraku, Allah itu kalau memperhatikan kemajuan rohani dan kemajuan jasmani, kepekerjaannya, Allah juga memperhatikan saya dan saudara. Kedua, Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan. Ini modal yang harus kita punyai, hati yang kita punyai. Seorang yang takut akan Tuhan. Coba saudaraku, mengapa juga dia disayangi oleh ayahnya? Karena dia mengasihi ayahnya. Berkata apa benar adanya. Tidak ikut-ikutan berbuat jahat, saudaraku. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 dalam terjemahan lama dikatakan, janganlah kamu pandai akan dirimu, melainkan takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah dirimu daripada yang jahat. Takut akan Tuhan dan jauhkan dirimu daripada yang jahat. Saudara, hari terus berlanjut dengan hari. Bagaimana perkembangan kita? Apakah kita ini takut akan Allah? Karena Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat dan pengetahuan orang suci itulah akal budi. Kalau saudara takut akan Tuhan dan saya takut akan Tuhan, Tuhan akan membimbing kita, mengajari kita, menasihat kita, memberikan hikmat, memperlengkapi kita, menuntun kita, membimbing. Saudaraku, membimbing itu harus disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita, membimbing, menuntun, mengajari bagaimana kita bisa melangkah menghadapi permasalahan yang datang dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa maju, bagaimana kehendak Tuhan akan dibimbing dan diajari oleh Tuhan kepada kita. Tapi yang pertama adalah kita harus takut akan Allah. Dimanapun saudara berada, takutlah akan Allah. Itu permulaan hikmat yang Tuhan beri. Hikmat. Jadi kalau ingin memiliki, diperlengkapi oleh Allah dalam hidup kita adalah takut akan Tuhan. Coba kita bayangkan saudaraku. Yusuf ini dalam kehidupannya berjalan. Dia semula tidak mengerti bagaimana rancangan Allah dalam hidup kita. Dalam hidupnya Yusuf ini. Tapi dia berjalan tahap langkah demi langkah. Satu hal, satu pengertian yang dia mengerti, dia amalkan dan dia lakukan.
Dia menghormati orang tuanya, cinta kepada orang tuanya. Coba saudara bayangkan, waktu orang tuanya itu, dia tahu bahwa orang tuanya, ayahnya masih hidup. Langsung dia minta dijemput ayahnya itu. Dia kirim utusan. Waduh, luar biasa saudara. Iring-iringan yang datang dari Mesir menuju ke tempat ayahnya berada. Ke Kanaan itu. Kebesaran mengikuti, menjemput ayahnya dan saudara-saudaranya, seluruh keluarga besarnya. Saudaraku, waktu dia bertemu dengan saudaranya pada tahun kedua masa kelaparan di negeri Mesir, pertanyaan yang dia ajukan adalah, apakah ayah saya masih hidup? Waktu dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yusuf, dia katakan, apakah Bapak masih hidup? Saudara, menghormati, mengasihi orang tua, saudaraku, yang bisa kita lihat. Saudaraku, Tuhan katakan supaya panjang umurmu dan kau berbahagia di bumi ini. Saudara, kalau kita mengasihi orang tua kita, hormat kepada dia, maka Tuhan akan membuat kita hidup berbahagia. Panjang umur kita untuk melihat, mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Kalau seseorang tidak bisa menghormati, tidak mau mengasihi orang tuanya, selalu berkata yang kasar, bisa diharapkan bahwa berkat Tuhan itu terhalang atas hidup saudara. Bahkan bisa merusak rencana Allah. Habislah banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Saudaraku, kita akan lihat bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah 2 tahun kedua masa kelaparan, jadi waktu itu Yusuf sudah berumur kira-kira 39 tahun. Waktu dia bertemu dengan Firaun berumur 30, tambah 7 tahun kelimpahan, kemudian tahun kedua 39, ya sekitar 39. Jadi kurang lebih 22 tahun dia berpisah dengan saudaranya dan ayah yang dikasihnya dan adiknya, yaitu Benyamin. Saudara, dalam jangka waktu yang demikian, begitu panjang, apa yang akan terjadi pada waktu dia berumur 39 tahun? Sudah Tuhan tunjukkan sebagian kecil dalam hidupnya. Saudaraku, saudara, dia takut akan Tuhan. Itu langkah pertama kalau kita ingin berjalan hidup mengalami rencana Allah di dalam hidup kita. Takutlah akan Tuhan. Nah kemudian saudaraku, waktu dia di rumah Potifar, saudaraku, dia disertai oleh Allah. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada dia di dalam kitab Mazmur. Saudara, Tuhan bergaul karib sekalipun di negeri di mana dia dijual oleh saudaranya kepada orang Ismail, saudara Ismail kemudian dijual kepada Potifar, yaitu kepala pengawal istana Firaun. Allah tetap menyertai Yusuf ini. Waktu dia dijual, dia berkata kepada, dia menangis dan minta belas kasihan daripada saudaranya. Tapi mereka saudara-saudaranya tidak ambil pusing mengenai bagaimana nanti hidup daripada Yusuf ini. Karena saking iri dan bencinya. Saudara, kalau iri dan benci dibiarkan, itu bisa merugikan, membunuh orang lain. Saudara akan berusaha mematikan usahanya orang lain. Karena saudara iri dan benci. Saudara akan berbuat yang jahat. Tapi putarkah, arahkan pikiran saya dan saudara kepada apa yang benar, adil dan suci. Kalau saudara belum bisa melihat kebaikan orang lain, saudara, sering mangkel, sering jengkel, lihatlah kebaikannya orang lain. Di tengah kekurangannya pasti ada kebaikannya dan keindahannya. Saudaraku, waktu dia di rumah Potifar, karena Yusuf ini orang yang ganteng, saudaraku, dan menarik. Apa yang dia kerjakan itu, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia kerjakan dengan baik-baik.
Sampai Potifar itu bisa melihat bahwa Allah itu berkarya melalui tangan daripada Yusuf ini, melalui hidup Yusuf ini. Di mana harta bendanya bertambah, ternaknya berlipat-lipat, segala urusan rumah tangganya diserahkan kepada Yusuf. Sebab Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Orang yang takut akan Allah diberikan hikmat bagaimana dia harus berbuat. Nah, waktu dia menangani pekerjaan daripada Potifar ini, saudaraku, Tuhan memberi hikmat kepada dia bagaimana mengatur karyawan-karyawan daripada Potifar ini. Dia jadi pemimpinnya, dia atur dengan baik. Akhirnya Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf untuk seluruh rumah tangganya, seluruh pekerjaannya, kecuali hanya bagaimana makanan yang dikehendaki oleh Potifar. Segalanya ada di tangan Yusuf. Tapi kemudian istri Potifar ini pun jatuh hati sama Yusuf. Yusuf dirayu-rayu berhari-hari, tapi Yusuf selalu menghindar. Karena dia berkata kepada istri Potifar, kalau saya melakukan ini, berarti saya melakukan kejahatan yang besar kepada Tuhan saya, yang sudah mempercayakan seluruh ini. Kecuali kamu yang menjadi istrinya. Saudaraku, dia tidak akan mengkhianati kepercayaan daripada majikannya. Seharusnya demikianlah kalau orang Kristen bekerja dimanapun. Menjadi berkat di mana dia berada. Orang bisa lihat tangan Allah berkarya. Bahkan orang yang belum percaya pun yang menjadi atasannya bisa melihat. Oh, majikan daripada Yusuf ini diberkati oleh Tuhan karena ada Yusuf. Seorang yang takut akan Allah. Saudaraku. Kemudian terjadilah yang dipaksa untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf, saudaraku, bisa lolos daripada cengkraman daripada istri Potifar. Maksud daripada istri Potifar ini. Kemudian istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Suaminya marah, langsung dimasukkan dalam penjara oleh Potifar. Dia tidak ingat. Dia tidak bertindak adil. Dia tidak ingat seberapa banyak yang sudah dilakukan oleh Yusuf untuk kebaikan bagi dia. Seberapa banyak apa adanya dia sekarang ini adalah karena karya Tuhan melalui hidup Yusuf. Orang yang berjasa kepada dia. Dia tidak ingat lagi. Dimasukkan dalam penjara. Saudaraku, sekali lagi, Yusuf tidak melawan, tidak bereaksi membalas. Waktu ketemu kepada penjawat makanan dan minuman di dalam penjara, saudaraku, dia lihat mereka dalam keadaan susah. Saudara. Lalu Yusuf pun bertanya masalahnya apa. Lalu dia menafsirkan, menceritakan apa arti mereka. Kepada kepala penjawat minuman, kalau kamu sudah keluar nanti ingat saya. Saya ini tidak bersalah sampai berada di sini. Saya diculik dari negeri saya. Tolong nanti kalau ketemu Firaun, tolong ceritakan masalah saya. Saudaraku, bagaimana jikalau itu adalah saudara dan saya? Seringkali orang diperlakukan seperti itu sudah tidak bisa tahan dia. Apalagi ini masukkan penjara tanpa bersalah. Tetapi Yusuf tidak pernah menceritakan siapa yang menjatuhkan dia dalam penjara. Siapa yang memasukkan dia penjara. Dia hanya berkata saya tidak bersalah. Dia tidak ceritakan kejahatan orang lain terhadap dia. Terhadap kepala penjawat minuman ini dia tidak ceritakan kejahatan daripada saudara-saudaranya. Dia hanya katakan saya diculik dari negeri saya. Saya berada di sini, saya tidak bersalah. Saudaraku, ini sifat seperti Tuhan Yesus. Saudara, seperti Tuhan, dia apa-apakan mau dibunuh, dikata-katai, dimaki-maki. Tapi Tuhan tidak pernah simpan damai. Dia ampuni, dia tidak sakit hati. Banyak orang melihat bagaimana Kristus itu kemudian naik menjadi orang yang nomor 2 di negeri Mesir. Tapi hari ini kita belajar
Berapa lama dia diolah oleh Tuhan sampai muncul menjadi seorang yang begitu indah pribadinya. Betapa indah perilakunya. Sehingga Allah dipermuliakan dalam hidupnya. Nah saudaraku, di sana dia tidak membenci. Saudaraku, tidak membalas jahat dengan jahat. Saudara. Nah, Yusuf ini pun seorang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Waktu dia disuruh oleh ayahnya untuk menjenguk saudaranya yang sedang menggembalakan kambing. Kata ayahnya, saudaramu jenguk di Sikem. Dia pergi, saudaraku. Pergi. Tanpa bertanya lagi. Pergi. Nah, sampai di Sikem, tidak ketemu saudaranya. Kan bisa saja. Ya pulang aja kepada bapak. Pak, saya tidak ketemu saudara saya. Di mana dia sekarang? Tetapi lain dengan Yusuf. Dia usahakan sampai bertemu dan bagaimana keadaan saudaranya. Dia pergi lagi ke Dotan. Setelah seseorang memberitahukan dia bahwa saudaranya ada di Dotan. Dia pergi lagi. Saudara, sampai ketemu Yusuf tidak menyadari. Itulah hari terakhir dia bersama dengan orang tuanya. Itulah hari terakhir dia bersama dengan saudaranya. Melihat Yusuf datang langsung ditangkap. Dimasukkan dalam sumur kering. Dan akhirnya dijual kepada saudara Ismail. Kemudian jubahnya dikasih darah binatang. Diberitahukan bahwa dia sudah diterkam oleh binatang buas. Coba saudaraku. Seolah-olah kehidupan Yusuf ini, saudara, sudah habis. Masa depannya sudah habis, saudaraku. Saudara, di sana di Potifar dia bekerja dengan baik. Tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada dia. Dia bekerja dengan bertanggung jawab. Walaupun untuk bertanggung jawab itu sampai dia harus masuk penjara. Di penjara pun Allah menyertai dia, memberkati dia, menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Sehingga seluruh pekerjaan di penjara itu dipegang dan dikerjakan oleh Yusuf. Kembali orang melihat kembali penjara ini bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Dimanapun dia berada, di rumah Potifar, di rumahnya sendiri, di penjara, orang bisa melihat Allah di dalam hidupnya. Karena dia takut akan Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana dengan keadaan kita? Yusuf seorang yang juga penuh dengan kemurahan untuk mengampuni saudaranya. Waktu dia bertemu dengan saudaranya, saudaraku. Waktu dia sudah punya kekuasaan. Bisa saja dia membalas. Bisa saja dia kesempatan ini untuk membalas kepada saudaranya. Dia punya alasan yang cukup kuat untuk membalas kejahatan saudara. Ingat lagi Potifar yang sudah berbuat jahat kepada dia. Yang sudah dia berbuat baik dibalas dengan jahat. Istrinya lagi menyebabkan Yusuf masuk penjara. Tetapi dia waktu naik jadi seorang penguasa, dia tetap seorang yang takut akan Allah. Dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya ini untuk membalas. Begitu juga saudaraku. Kalau kita sudah dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan. Semua yang ada di dalam kehidupan Yusuf adalah berkat yang Tuhan berikan, di mana Yusuf mau bekerja sama dengan Tuhan di dalam rancangannya. Saudara, asalnya dia tidak tahu rancangan apa Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak mengerti hanya sekelumit kecil. Hanya melalui mimpi 2 kali. Pada waktu masa kelaparan yang tahun kedua, dia lihat bagaimana saudaranya menundukkan diri menyembah kepada dia. Baru dia mengerti. Baru dia mengerti, saudara. Untuk apa dia dikirim Tuhan ada di negeri Mesir?
Untuk apa semuanya ini dia lalui? Yang di hadapan manusia ini, waduh, di bawah terus naik turun. Ya kalau naik, kalau turun terus, bagaimana? Saudara, tapi di tengah gelombang seperti itu, tetap tidak berubah Yusuf ini. Tetap takut akan Allah dan mengasihi Tuhan. Tetap setia mengasihi orang yang merugikan dia. Mengasihi orang yang membuat dia masuk di dalam penjara. Mengasihi orang yang merugikan dia. Sekalipun dia sudah banyak berbuat kebajikan. Di saat dia memiliki kekuasaan, dia pakai apa yang dia punya itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk mengatur selama 7 tahun masa kelimpahan itu. Hikmat apa yang Tuhan berikan sampai bisa terkumpul semua persediaan makanan selama 7 tahun yang bisa digunakan untuk 7 tahun berikutnya. Bukan hanya dia mengerti bahwa tujuan Allah membawa dia ke Mesir di dalam rancangannya adalah menyelamatkan bangsa ya Israel, bangsa ayahnya ini, yang disebut Israel ini. Saudaraku, menyelamatkan seluruh keluarga besar ayahnya ini dari bahaya bala kelaparan di Kanaan. Bukan hanya itu, dia juga menjadi berkat bagi orang seluruh di negeri Mesir, di istana Firaun. Bahkan orang-orang di sekitar Mesir di tanah Kanaan melihat kelimpahan di Mesir, mereka datang untuk beli makanan. Saudaraku, ada satu tujuan Tuhan di dalam rancangannya, untuk dipakai untuk kemuliaan tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku, dia pelihara keluarga ayahnya. Orang-orang pernah berbuat jahat kepada dia. Diberikan tanah yang terbaik di negeri Mesir, yaitu di tanah Gosen. Tanah yang subur, diberikan yang terbaik bagi mereka. Adakah kita berbuat seperti itu? Saudaraku, saudara, kalau seseorang merugikan kita, menyakiti hati kita, adakah kita juga membalas dengan baik, mendoakan dia? Saudaraku, saudara kalau mendoakan seseorang, kita baca saudaraku ya. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, dia balas kebaikan. Waktu dibenci dia balas kebaikan. Dia tetap mengasihi, saat dia berkuasa pun dia tetap mengampuni, mengasihi. Dia tabur kebaikan. Saudaraku, dia tuai kebaikan daripada Allah. Allah angkat dia tinggi, melebihi segala orang di Mesir. Dimanapun yang berada, hanya tahta Firaun ada di atasnya. Walaupun sebenarnya dia itu juga menjadi seperti ayahnya bagi Firaun. Firaun pun tidak bertindak tanpa pertimbangan, petunjuk daripada Yusuf. Jadi orang yang betul-betul berkuasa di Mesir. Nah, walaupun semula dia tidak mengerti, suatu saat dia akan mengerti. Saudara, jadi saya berpikir bagaimana saya bisa berjalan dalam rancangan Allah ini? Bagaimana saya bisa tahu dan apa yang saya harus perbuat untuk bisa masuk dalam rancangan Allah, digenapi dalam hidup kita. Allah menyediakan suatu jalan. Diisi perintah-perintahnya, hukum-hukumnya yang ada dalam firman, kehendaknya. Dan kita melangkah, mentaati, terus mentaati. Mengerti satu pengertian tentang pengampunan, lakukan, amalkan, mulai mengampuni. Mengerti tentang pikirannya suci, mulai amalkan, lakukan. Tuhan akan tambahkan lagi. Tentang apa? Pengetahuan yang lain. Saudaraku, hikmat dalam menangani pekerjaan.
Saudara, kalau takut akan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat kepada saudara bagaimana menangani pekerjaan saudara. Tuhan akan membimbing, menasihati saudara apa yang tidak pernah terpikir oleh saudara, apa yang tidak timbul dalam hati saudara, apa yang tidak pernah saudara lihat, itu disediakan Allah bagi saudara. Kenapa? Karena saudara mengasihi Allah. Itu janji Allah, saudara. Akan disediakan Allah bagi orang yang seperti itu, yang mengasihi Dia. Langkah pertama, takutlah akan Allah. Pelajari firman Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Minta pengertian kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Beri kemampuan saya. Sepanjang hidup saya tetap berbuat seperti ini. Sesuai dengan kehendak. Tuhan akan tambahkan lagi. Saudaraku, kita bisa lakukan seperti itu. Bertambah-tambah sampai limpah. Saudara, Yusuf bekerja di Mesir. Menjadi berkat bagi orang banyak. Di rumah Potifar, di penjara, di rumahnya sendiri, kita pun bisa melakukan. Bagaimana kita di rumah kita? Bagaimana kita di dalam gereja kita? Bagaimana kita di sekeliling kita? Bagaimana kita di dalam pekerjaan kita? Saudara, misalnya kita kalau melihat saudara kita sakit, minimal tuh kita bisa mendoakan, mendukung mereka, bawa mereka dalam doa. Beri doa saudara untuk mereka. Yang mereka sakit, dukung di dalam doa. Mereka dalam kesukaran keuangan, pekerjaan, dukung, minimal tuh bisa berdoa bagi mereka. Lakukan kebajikan itu. Kalau melihat seseorang jatuh dalam dosa, jangan dikata-katai. Saudara, tolong mereka itu. Tapi jaga, jangan sampai saudara pun kena. Doakan. Apa yang kita beri di dalam doa kita itu akan Tuhan berkati kembali. Tuhan juga akan memberkati kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pekerjaan kita. Kalau kita mendoakan orang kesukaran keuangan, Tuhan juga akan memberkati pekerjaan kita. Kalau kita mendoakan orang yang sakit, yang susah, Tuhan juga akan menjaga, memberkati kesehatan kita. Lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih banyak yang kita terima daripada apa yang kita beri. Karena itu dari Tuhan yang membalas seperti itu. Sebab itu di dalam tengah-tengah masalah sekarang ini, banyaklah kita mulai mendoakan saudara kita. Mereka dalam kesukaran, pekerjaan, keuangan, kesukaran rumah tangga. Saudaraku, bawa mereka semua di dalam doa. Sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Bela mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun orang itu berbuat jahat, mintakan berkat perbuatan baik kepada orang tersebut. Jangan benci, jangan marah. Doakan gembala kita. Doakan pelayanan di gereja kita. Bawa setiap hari di dalam doa kita. Lakukan itu saudaraku. Nah, saudara, takut akan Tuhan. Tanggung jawab di dalam pekerjaan. Saudaraku, tidak membalas jahat. Penuh dengan curahan pengampunan dari hati daripada Yusuf ini. Waktu dia berkuasa, tidak menjadi jahat. Tetap takut akan Allah. Nah saudaraku, bahkan waktu dia mau meninggal, dia pesan kepada keturunannya. Kalau kamu keluar dari Mesir ini, jangan lupa bawa tulang-tulang saya. Seolah-olah dia menubuatkan bahwa bangsa yang besar ini akan keluar dari Mesir kembali ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham. Saudaraku, dari Kanaan ke Mesir, berkembang biak, keluar dari Mesir sekitar 2 juta jiwa. Tuhan bawa mereka kembali ke Kanaan, dan tulang-tulang Yusuf ini pun dibawa pergi. Luar biasa, seorang yang takut akan Allah. Langkah pertama, takutlah akan Allah. Apa yang dia kehendaki, cari dalam firman-Nya
dan amalkan. Saudara. Maka tahap demi tahap saudara bergerak masuk dalam rencana Allah. Ketaatan saudara dan saya itulah kehidupan kita di dalam rencana Allah. Di dalam jalan-jalan Allah. Nah, dengan ketaatan kita di dalam jalannya ini, Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 119 ayat pertama, saudaraku, berbahagialah orang yang berjalan di dalam jalannya Allah, saudaraku. Mazmur 119, saudaraku. Kita baca di dalam Mazmur 119. Ayat yang pertama, berbahagialah segala orang yang jalannya betul dan yang melakukan dirinya setuju dengan hukum Tuhan. Berbahagialah segala orang. Tidak pilih-pilih. Segala orang, tapi orang yang bagaimana? Orang yang jalannya betul. Bagaimana jalan kita? Jalan kehidupan kita ini bisa betul kalau kita mau mencarinya di dalam firman Allah. Perintahnya, hukum-hukumnya, peringatannya, nasihatnya. Taati. Dengan mentaati ini kita membuat diri kita itu berjalan di dalam jalan yang benar. Tidak lagi berjalan menurut jalan kita. Nah, dengan perubahan ini, saudaraku, dan juga melakukan dirinya setuju dengan hukum Tuhan. Jadi Tuhan perintahkan apa? Dilakukan. Tuhan katakan itu orang yang berbahagia. Dia akan melihat rencana Allah di dalam kehidupannya. Bukan itu saja, saudaraku. Kadang orang berpikir itu hanya jasmani. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Tapi yang terpenting, saudaraku, kehidupan orang ini. Kehidupan orang ini akan menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan katakan, orang ini akan melakukan segala kesukaanku. Orang ini akan melakukan segenap kesukaan daripada Allah. Karena hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Yusuf adalah salah satu dari sekian banyak orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Karena apa, saudara? Karena hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa sebabnya? Karena dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena dia berjalan dalam jalannya Tuhan. Di antaranya adalah takut akan Tuhan. Mengasihi orang tuanya. Taat pada perintah orang tuanya. Dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan dia waktu dipakai Tuhan juga tidak menjadi salah, saudaraku. Tetap takut akan Tuhan. Tetap memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang di sekeliling. Tetap memperhatikan keluarganya. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, tapi tidak pernah memperhatikan keluarga kita, itu Tuhan katakan lebih jahat daripada orang yang tidak percaya. Seberapa banyak yang kita mengerti, ya, yang kita ketahui, kalau kita tidak mengamalkannya, itu tetap hanya pengetahuan. Seperti sebuah rumah yang dirancang dengan begitu indah, speknya begitu bagus, blueprintnya bagus sekali, keindahannya begitu. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak ada kerjasama antara yang mengerjakan dengan pemiliknya, tetap sebuah rancangan. Tidak muncul di atas permukaan. Orang tidak bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu indah. Saudara mungkin bisa mengatakan, Tuhan punya rancangan yang indah bagi saya. Tapi apakah orang lain itu bisa melihat karya Tuhan dalam hidup saudara? Bisa melihat karya Tuhan di dalam keluarga saudara. Bisa melihat bagaimana Tuhan itu dalam pekerjaan saudara. Dalam pelayanan saudara. Di mana saudara berada. Saudaraku, bukan oleh kuat dan gagah. Tapi kerjasama saudara dengan Tuhan. Roh Allah akan memampukan saya dan saudara untuk berjalan di dalam rancangan. Suatu saat kita akan mengerti apa rancangan Tuhan dan menjadikan kita yang kita ngerti
menjadikan kita serupa dengan Kristus. Seperti Yusuf, kalau saya perhatikan orang ini, pemuda ini, memiliki sifat karakter yang mirip dengan Tuhan. Orang wasiat lama, apalagi kita zaman sekarang. Roh Allah tinggal di dalam kita, saudaraku. Memimpin, mengajar, menuntun kita. Kita punya fasilitas yang lebih daripada Yusuf. Inilah kesempatan kita untuk bisa menjadi satu alat yang dipakai Tuhan di dalam rancangannya. Lebih-lebih rancangan akhir zaman ini. Tuhan butuh banyak orang untuk berkarya. Saudara pernah berpikir akan muncul 144.000 orang sempurna. Itu bukan orang yang tiba-tiba muncul. Itu orang-orang yang sudah mengalami proses diolah. Seperti Yusuf, lebih kurang 13 tahun naik turun. Di pemandangan manusia, waduh habis kata. Tetapi di pemandangan Allah, orang ini, pemuda Yusuf ini terus naik. Naik di tengah penderitaan. Seperti Tuhan Yesus, di tengah penderitaan sampai disalib. Bagi manusia, aduh penderitaan luar biasa. Tetapi di hadapan Bapa Surgawi, itu terus naik. Betapa indahnya. Itu Tuhan butuh saudara dan saya. Persiapan itu mulai sekarang, mari saudara ambil langkah. Kegerakan di akhir zaman, Tuhan butuh saudara dan saya. Persiapan itu dimulai sekarang. Mari saudaraku, ambil keputusan. Takut akan Tuhan di dalam hidup saudara. Langkah pertama, takut akan Tuhan. Berjalan dalam rancangannya. Dalam jalan Tuhan. Dalam firman. Jangan berjalan menurut kehendak sendiri. Menuruti keinginan daging saudara. Jangan berputar-putar dengan dosa saudara. Jangan berputar-putar dengan tabiat saudara yang jelek. Keluar. Berhenti bertobat. Masuk dalam jalan-jalannya Tuhan. Beribadat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati. Maka saudara dipimpin Tuhan. Berjalan di dalam rancangannya. Saudara akan dipakai oleh Allah. Seperti Yusuf, Daud, Daniel, Musa. Musa dipakai Tuhan mulai melepaskan bangsa Israel. Mulai 80 tahun. Saudara bisa membayangkan orang berusia 80 tahun itu bagaimana. Dia meninggal umur 120 tahun. Saudaraku, berada di Midian lebih kurang 40 tahun. Saudara bisa bayangkan. Tapi Allah itu melalui proses kehidupan Musa, di proses kehidupan Daud, di proses kehidupan Yusuf, lebih kurang 13 tahun, naik turun. Bahkan sampai seumur hidupnya, dia diproses oleh Tuhan. Saudaraku, akhirnya muncullah seorang yang bisa memuliakan Allah dalam hidupnya. Seorang yang bisa membuat orang lain lihat Allah itu berkarya ada dalam hidupnya. Saudaraku, langkah pertama jangan lupa. Hiduplah dengan takut akan Allah. Jangan berbuat dosa. Kalau mulai timbul pikiran yang jahat. Ingat Filipi pasal 4 ayat 8. Arahkan pikiran saudara kepada hal yang suci. Kalau mulai tidak senang, arahkan pikiran saudara kepada pikiran yang benar. Apa yang firman Allah katakan? Arahkan dan taati. Kalau melihat kekurangan orang lain, coba belajar arahkan pikiran saudara melihat keindahan, kebaikan orang tersebut. Kalau pikiran mulai kotor, arahkan pikiran saudara kepada hal yang kudus. Apa yang firman Allah kan? Hendaklah kamu kudus. Arahkan pikiran. Maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, tetapi jikalau tidak berbuat seperti itu, saudara akan terus berputar-putar. Tidak akan pernah maju kehidupan rohani saudara. Karena Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita seperti ibu ini yang saya saksikan ini. Di tengah-tengah usaha untuk menghentikan, menghambat kemajuan dia. Ibu ini dinasehati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan nasihat bimbingan. Jangan fokus dengan masalah orang itu. Jangan fokus. Jangan perhatikan terus. Perhatikan pekerjaanmu.
Lebih-lebih perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Lebih indah lagi, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Maka engkau akan lihat karya Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan jalan lebih tambah naik, tambah naik, tambah naik. Saudara, sore hari ini Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tuhan beri kesempatan kepada saudara dan saya untuk masuk dalam rancangan. Rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan dan sediakan bagi saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengerti, saudara, bagaimana kami harus hidup di dalam kehendak rancangan-Mu. Jalan yang harus kami tempuh. Sebetulnya Tuhan masih sedikit yang kami boleh dapatkan, saudara Tuhan. Tapi masih banyak lagi Tuhan yang Engkau akan ceritakan, yang akan Kau nasihati dan Kau bimbing. Mari Tuhan, berkati kami semua. Agar kami boleh mengerti rancangan-Mu walaupun hanya sedikit Tuhan. Dan kami melangkah Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang mendengar ini Tuhan. Segala kebutuhan masalah yang mereka hadapi, Tuhan tangani. Berkati juga Bapak Gembala kami sekeluarga. Tuhan yang sudah berjerih payah, Tuhan, membina, menggembalakan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat-sangat baik dan memperhatikan, menasihati, menegur, mengamati kemajuan rohani kami. Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan. Berkati negeri kami ini Tuhan. Biarlah COVID ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan. Biar Tuhan menghentikan penyebaran COVID ini Tuhan. Biar Tuhan hentikan di negeri kami ini, di kota kami ini. Tuhan berkati yang bertugas, yang menangani COVID. Segala lapisan, segala pribadi. Ya Tuhan, terima kasih. Nah saudara-saudaraku, terimalah berkat Allah Bapa yang merencanakan rancangan yang terbaik dalam hidup saudara. Yang mengharapkan saya dan saudara berjalan hidup di dalam rencananya, di dalam jalannya. Dengan takut akan Tuhan. Taat akan firman. Dan berkat daripada Tuhan Yesus yang sudah membuat kita bisa menerima, mengalami semua yang dijanjikan Tuhan. Penebusannya, pengorbanannya. Karena dialah yang mengasihi kita, mau menebus kita, menderita untuk kita. Sehingga kita diselamatkan dan disediakan pahala di surga mulia yang kekal. Dan berkat daripada Roh Allah yang menyertai, membimbing dan tinggal di dalam hati saudara. Menuntun dan mengajari saudara dan saya. Membawa saudara kepada segala kebenaran Allah. Masuk memimpin kita dalam rencana Allah di akhir zaman ini. Sehingga kita siap menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati kita semua.